Halo semuanya anak didik kami, selamat siang aku, salam sehat dan salam SFD. Gimana kabar kamu di siang hari ini? Bapak berharap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih tetap semangat. Oke. Nah aku di siang hari ini kita akan masuk materi baru yaitu berkarya seni rupa 3 dimensi ya. Nah ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kamu memahami apa itu karya seni rupa 3 dimensi. Yang kedua, kamu mampu mendeskripsikan jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Dan yang ketiga aku, kamu bisa membuat karya seni rupa 3 dimensi seperti yang akan kita lakukan di siang hari ini. Oke, aku tak usah berlama-lama, kita akan langsung sikat materinya. Check it out. Halo semuanya anak didik kami, kita kembali bertemu dalam video pembelajaran seni budaya untuk kamu kelas 10 IPA seluruhnya. Nah, tak terasa anakku, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat ya. Setelah minggu yang lalu kita sudah melaksanakan UHA di pertemuan ketiga. Dan hasilnya ada yang memuaskan, ada yang cukup memuaskan, ada yang sangat memuaskan, ada yang kurang memuaskan. Tidak apa-apa anakku, karena itu semua adalah proses, sebuah proses, ya. Yang terpenting adalah kamu tetap semangat. Yang kedua, kamu harus semangat. Dan yang ketiga, kamu harus senantiasa semangat. Ingat itu, oke? Oke, nah di siang hari ini anakku, kita akan bahas materi baru, yaitu apa? Berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, seperti biasa kita akan lihat peta materi dulu. Ya. Yang pertama nanti kita bahas adalah pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Dan tentunya ini sedikit berbeda dengan yang sudah kita pelajari, yaitu karya seni rupa 2 dimensi ya. Yang berikutnya adalah jenis karya seni rupa 3 dimensi. Nah, baru tema dan fungsi dalam karya seni rupa 3 dimensi, lalu nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi, dan yang terakhir kita akan berproses membuat sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Kamu sudah pengen sekali membuat karya 3 dimensi kan? Ayo kita bahas dulu materinya hari ini. Nah, kita bahas dulu pengertiannya anakku. Seni rupa 3 dimensi atau sering juga disebut dengan 3D merupakan seni rupa yang secara fisik bentuknya dibatasi dengan 3 sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan tinggi. Atau dalam pengertiannya anakku, karya seni yang memiliki volume dan ada dalam sebuah ruang. Berbeda dengan karya seni rupa 2 dimensi. Ya, berbeda, yang hanya kita bisa melihat hanya satu sisi saja, sedangkan 3 dimensi bisa dari berbagai sisi. Dan karya 2 dimensi terletak dalam bidang datar dan tidak memiliki volume, sedangkan karya seni rupa 3 dimensi dia terletak dalam sebuah ruang dan paling penting dia memiliki volume. Nah, itu dia perbedaannya anakku. Nanti untuk lebih jelasnya di slide berikutnya Bapak akan berikan contoh-contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yo. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu ke jenis karya seni rupa 3 dimensi. Tidak jauh berbeda dengan tidak jauh berbeda dengan karya seni rupa 2 dimensi anakku. Yang katanya berdasarkan fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi juga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, karya seni yang memiliki fungsi pakai atau sering disebut dengan karya seni rupa terapan. Dan yang kedua, karya seni rupa yang hanya fungsi sebagai ekspresi saja atau seni rupa murni. Kita lihat lagi. Nah, seni rupa murni adalah karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan nilai keindahannya ketimbang dengan fungsionalnya. Contohnya apa? Contohnya Gucci. Kamu pernah melihat film atau video sinetron
yang biasanya di rumah-rumah mewah itu sering kita ketemukan guci-guci di ruang tamunya yang fungsinya lebih sebagai hiasan saja di ruang tamu di sebuah rumah ya. Nah, berbeda dengan karya seni rupa berdasarkan terapan, ini karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah, tetapi juga membantu kehidupan manusia. Membantu kehidupan manusia. Jadi seni rupa ini lebih mengutamakan kegunaannya dibanding dengan keindahannya. Contohnya apa, anakku? Meja, lemari, dan kursi yang ada di ruang tamu. Itu adalah salah satu beberapa contoh karya seni rupa terapan yang dia membantu kehidupan manusia ya. Oke. Nah, ada juga anakku, jika sebuah karya seni rupa terapan katanya jika ditambahkan unsur seni, maka karya seni itu tidak hanya nyaman untuk digunakan, tetapi juga indah untuk dilihat. Misalnya seperti guci tadi. Guci tadi jika dibuat sebagai pot bunga, tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga memanjakan mata ya, nyaman untuk dilihat di ruang tamu misalnya. Oke. Nah, selain itu nakku, jenis karya seni juga bisa dilihat dari perbedaan tema atau gagasan pokok di baliknya. Nah, ini katanya ada terbagi dua, bisa tema itu tampak secara kasat mata dan bisa juga secara tersirat. Nah, ini bisa kita temukan misalnya tema-tema lingkungan hidup, seperti objek-objek natural, misalnya pemandangan nampak secara kasat mata, misalnya objek-objek pemandangan rimbun yang segar. Nah, itu dia. Selain itu nakku, bisa juga makna tersirat sering kita temukan di monumen-monumen kota. Misalnya di kota Kabanjahe ini kamu bisa menemukan misalnya monumen Tugu Kol, monumen Tugu Catur, monumen Tugu Pahlawan. Nah, ini semua nakku mempunyai tema makna yang tersirat. Ada makna yang tersirat dari monumen-monumen tersebut, dari karya seni rupa 3 dimensi tersebut. Misalnya Tugu Catur misalnya yang ada di Pajak. Nah, itu maknanya mengingatkan kembali kita bahwasanya dulu orang Karo di Kabanjahe ini, di Tanah Karo ini, semuanya jago-jago bermain catur, bahkan bisa mengalahkan, bisa mengikuti perlombaan-perlombaan catur internasional. Nah, selain itu misalnya Tugu Kol. Nah, itu menandakan bahwasanya di Tanah Karo ini bahwasanya tanah yang subur, sehingga Tanah Karo bisa dibilang penyuplai sayur-sayuran yang hebat di Indonesia. Nah, itu misalnya kan ada makna tersiratnya dari sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Itu dia, oke? Nah, berikutnya aku kita akan ini ada seperti Bapak bilang tadi beberapa contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang ini gambar bemo ya. Gambar bemo. Ya. Ini fungsinya, kalau kita berdasarkan fungsinya, ini karya, salah satu contoh karya seni rupa murni yang hanya mengutamakan hiasan, tidak mengutamakan kegunaannya ya. Nah, ini juga karya seni rupa murni 3 dimensi. Nah, ini karya seni rupa terapan ya, lebih mengutamakan kegunaannya. Nah, ini juga karya seni rupa terapan. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, monumen ya. Monumen sepertinya ada di Bali kayaknya. Nah, ini salah satu karya seni rupa 3 dimensi yang terkenal dari daerah Toba, Samosir, si Gale-Gale, dan maknanya juga sangat dalam ini. Bisa kamu ketahui nanti aku. Nah, dan tidak kalah juga dari Tanah Karo, Gundala-Gundala. Inilah sebuah karya seni rupa 3 dimensi ya. Nah, kalau berdasarkan kegunaannya ini bisa katanya jika dimainkan tari Gundala-Gundala maka akan menimbulkan hujan. Nah, dan memang kenyataannya seperti itu nak ya. Maka jangan coba-coba menarikan tari Gundala-Gundala, apalagi pakai top yang seperti ini. Oke? Nah, kita lihat lagi aku. Nah,
sekarang kita bahas tentang nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi ya. Nah, banyak yang bilang bahwasanya estetika itu identik dengan seni dan keindahan. Nah, semuanya itu belum mutlak, nakku, belum mutlak. Itu tidak sepenuhnya benar, ya, tidak sepenuhnya benar. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Nah, di sini akan kita bahas. Ada 2 nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi, nakku. Yang pertama, bersifat objektif. Nah, apa maksudnya? Memandang keindahan sebuah karya seni rupa berada pada karya seni itu sendiri secara kasat mata. Kita melihat secara langsung, ya, secara objektif. Nah, keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek dengan membentuk kesatuan, dan semua unsur-unsur visual itu harus saling menyatu sehingga tercipta karya seni rupa yang sangat bagus. Nah, itu kita melihat nilai estetisnya secara objektif berdasarkan objeknya langsung. Nah, yang kedua adalah berdasarkan subjektif, nakku. Bahwasanya keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang dicerap oleh mata secara visual, melainkan juga ditentukan oleh selera penikmatnya, katanya, atau orang yang melihatnya. Ya, misalnya ketika kamu melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, kamu dapat menemukan nilai estetis dari pembuatan karya unsur rupa pada karya tersebut. Jadi mungkin kita tidak hanya berdasarkan objektifnya kita melihat nilai estetiknya, tetapi berdasarkan mungkin ada cerita di balik itu. Ya, ada cerita di balik itu. Misalnya si gale-gale tadi itu ya. Ada cerita di balik itu. Karena cerita itulah maka kita melihat keindahan yang secara subjektif, tidak melihat secara objektif. Sama seperti gundala-gundala topeng itu. Ya, kalau kita lihat secara objektif, wah, sangat menyeramkan karya itu, bukan? Nah, tapi kalau kita lihat makna, mungkin kita bisa tertarik berdasarkan maknanya. Nah, itu artinya kita bisa melihat nilai-nilai estetik berdasarkan subjektifnya, tidak hanya berdasarkan objektifnya. Nah, kamu mungkin merasa tertarik dan senang melihat sebuah karya seni terlepas dari unsur keindahan yang ada pada karya tersebut. Nah, itu dia karya seni. Kalau kita bisa melihat nilai estetis berdasarkan subjektifnya, aku. Oke? Nah, bisa kamu lihat karya seni rupa 3 dimensi berikut ini yang ada di slide kita. Gambar pertama, begitu menyeramkan, bukan? Lebih seram dari topeng gundala-gundala tadi, lebih seram dari patung si gale-gale tadi yang katanya bisa menari tanpa dengan bantuan roh, katanya. Itu cerita sejarahnya. Lihat gambar kedua lagi, nakku. Nah, ini juga abstrak ya, bentuknya kita tidak tahu apa. Tetapi mungkin berdasarkan kalau kita melihat secara subjektif, mungkin ini punya makna sejarah yang lebih, sehingga kita bisa melihat, oh, ternyata karya ini dalam maknanya, sehingga saya suka dengan karya ini. Penilaian kita tidak hanya sebagai objektif, tetapi juga sebagai subjektif ya. Nah, itu dia karya seni rupa 3 dimensi. Nah, oke, nakku. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, nakku. Nah, di sini ada skemanya, nakku. Kamu bisa lihat ini dan juga ada di buku kamu ini. Bahwasanya dalam membuat sebuah karya seni rupa itu adalah ide pertama. Ide itu kita temukan dari mana? Dari sumber gagasan, pengalaman mungkin, mimpi mungkin, media massa mungkin dari internet atau YouTube atau segala macam ya. Mungkin dari lingkungan, mungkin dari sosial. Nah, ide tersebut kita olah, kita eksplor. Dan ada katanya juga, nakku, ide juga berdasarkan hasil yang sudah, pengalaman yang sudah kita buat. Misalnya eksplorasi teknik, misalnya, kalau aku memakai alat ini dan bahan ini, maka akan menciptakan sebuah karya yang seperti ini. Nah, bisa juga idenya dari eksplorasi ini, dari percobaan-percobaan.
Nah, ide itu setelah didapat oleh si perupa, maka akan diolah dengan menggunakan eksplorasi tadi ini lagi jadinya. Menggunakan eksplorasi mungkin dengan medium, mungkin dengan teknik yang sedemikian rupa, mungkin dengan alat yang sedemikian rupa juga, mungkin dengan bahan ini itu anak. Nah, maka akan tercipta sebuah produksi karya. Karyanya terserah apa aja. Yang terpentinglah beginilah proses sebuah karya, terciptanya sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Ide ini tercipta dari mana? Dari sumber gagasan, pengalaman, media massa, segala macam. Mungkin juga dari berbagai macam percobaan yang sudah pernah dilakukan. Nah, terciptalah ide. Ide digunakan oleh perupa dengan menggunakan eksplorasi percobaan, maka terciptalah sebuah karya seni rupa. Itu dia prosesnya dan sangat simpel ya. Oke. Nah, di siang hari ini Bapak akan beri kamu tugas. Tugas di siang hari ini cukup spesial ya. Kita akan membuat sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Buatlah sebuah karya seni rupa 3 dimensi dengan berbahan dasar sabun mandi. Gimana itu, Pak? Contohnya aku seperti ini. Nah, atau bisa kamu buat seperti ini juga. Ya. Nah, ini adalah salah satu caranya untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi berbahan dasar sabun mandi. Atau kalau kamu belum mengerti, kamu bisa lihat video berikut ini, tutorial membuat karya seni rupa 3 dimensi berbahan dasar sabun mandi. Check it out. Gimana anakku? Apakah kamu sudah mempunyai ide yang kreatif untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi berbahan dasar sabun mandi? Bapak yakin kamu semuanya sudah mempunyai ide-ide yang lebih kreatif dari Bapak punya, ya. Oleh karena itu, Bapak akan tunggu hasil-hasil karyamu di Google Classroom. Silahkan foto nanti dan kirim ke Google Classroom. Oke anakku, sekian dulu perjumpaan kita di siang hari ini. Salam sehat dan salam SFD.